Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah algoritma dan struktur data kelas H6A2 akan mempresentasikan tugas algoritma mengenai algoritma faktorial dengan menggunakan rekursif. Kenapa kami memilih algoritma tersebut? Karena mudah dipahami. Selanjutnya, tanpa basa-basi, mari kita mulai presentasinya. Algoritma rekursif adalah teknik menyelesaikan persoalan di mana di dalamnya mengandung definisi persoalan itu sendiri. Rekursif diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang di dalam fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Contoh misalkan, kita berdiri di lorong. Nah, di depan dan di belakang kita ada cermin yang saling berhadapan. Apabila kita nengok ke belakang cermin yang ada di belakang ini, akan memantulkan kita dan cermin yang ada di depan kita. Begitu seterusnya. Nah, dalam perulangan, 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 1 dikali 2. 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. 4 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. 5 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Nah, ternyata proses perulangan ini mengandung sifat rekursif. Mengapa? Karena 0 faktorial sama dengan 1. Faktorial 1 sama dengan faktorial 0 dikali 1. Faktorial 2 sama dengan faktorial 1 dikali 2. Faktorial 3 sama dengan faktorial 2 dikali 3. Faktorial 4 sama dengan faktorial 3 dikali 4. Faktorial 5 sama dengan faktorial 4 dikali 5. Nah, jika kita menuliskan dalam bentuk matematika, maka faktorial n sama dengan 1 dikali 2 dikali n-1 dikali n. Faktorial n sama dengan n-1 faktorial dikali n. Syarat rumus matematika ini yakni n faktorial dia akan bernilai 1 jika n sama dengan 0. Kemudian dia akan bernilai n dikali n-1 faktorial jika n lebih besar dari 0. Algoritma episode code dari faktorial dengan menggunakan rekursif adalah seperti ini. Yang pertama adalah dengan membuat function. Sebagai contoh di sini adalah faktorial. Dan di dalam terdapat satu parameter yaitu n yang bertipe data integer, kemudian mengembalikan nilai yang bertipe data integer juga. Lalu di dalam blok dari function tersebut ada if else, condition if else. Yang pertama yang dijalankan adalah if n sama dengan 0, maka return 1. Namun jika tidak, maka kembalikan nilai n, kemudian panggil function itu sendiri dengan parameter n-1. Ya, mari kita langsung implementasikan ke codingannya. Yang pertama kita buat dulu file Java-nya. Kita namain aja factorial recursive. Kemudian kita buat langsung function dari factorial tersebut, yaitu public static integer factorial. Kita masukkan parameter yang tadi, yaitu parameter integer n. Kemudian kita cek jika n-nya sama dengan 0, maka return 1. Namun jika tidak, maka return n kali faktorial n-1. Ya, ini berarti kita sudah selesai membuat fungsi faktorial menggunakan rekursif dengan cara rekursif. Lalu bagaimana cara kita memanggilnya? Yaitu kita bikin aja main functionnya, lalu kita panggil di dalam print line, yaitu factorial and kita masukkan 4 saja, maka harusnya adalah 24. Mari kita bahas alur dari implementasi codingannya.
yaitu yang pertama adalah kita memanggil function dari faktorial tersebut dan kita masukkan n-nya itu sama dengan 4. Lalu codingan tersebut akan mengecek jika 4 sama dengan 0, maka tetapi jika tidak, maka faktorial akan memanggil dirinya sendiri dan n tersebut dikurangi dengan 1 lalu dikali dengan n. Kemudian di dalam function faktorial 3 ini terdapat condition statement. Jika 3 sama dengan 0 maka bla 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 bla. Namun jika tidak, maka akan mengulang proses yang sama seperti tadi, yaitu n dikali function tersebut faktorial, di dalam parameternya n-nya dikurangi dengan 1. Lalu seperti itu berulang lagi sampai ke yang paling bawah, yaitu jika 0 sama dengan 0 maka faktorial sama dengan 1. Lalu jika sudah sampai bawah ini, maka returnnya akan kembali ke atas. Jadi akan kirim kembali ke yang paling awal, yaitu faktorial 4. Dan hasilnya adalah 24. Maka sesuai dengan panah dari ini, panah dari vektor ini, dimana kalau ke atas berarti mengembalikan nilainya dan kalau ke bawah adalah alur eksekusinya atau flow execution. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.